Fakta Oke, kan? Apa oke. adanya aja tuh. Ya, oke. Nah, ternyata saat keluar maybe ya ada informasi dari penyidik kenapa si beliau DRS ini keluar tidak ditahan. Itu ada Mhm. informasi bahwasanya akan dilakukan RG gitu. Kata si Sesuai Samira kan. ya permintaan RG dari pihaknya DRS, eh, PH dan DRS sendiri. Nah, kemudian ternyata saat dia keluar dia live kan makan durian itu. Aku dapat dapat potongan videonya saat dia live di Ucok Durian atau di mana saya lupa, di Bolang aku nggak tahu pastinya di mana. Saya rasa sih di Ucok Durian ya di Medan. Nah, karena di situ kan 24 jam. Nah, dia sambil makan durian kemudian ternyata melakukan perbuatan berulang. Begitu. Oh, Menghina lagi. Terus bias kemana-mana. Saya nggak tahu di mana cara pikirnya selalu melibatkan Kak Fitri sebagai dalangnya. Bahwasanya Kayaknya. saya dalam pelaporan saya itu Kak Fitri berperan di sini padahal tidak ada sama sekali gitu loh. Kalau memang Kak Fitri berperan di dalam laporan saya itu mungkin sama seperti kasus di Mami Isa Zega 3 hari langsung tersangka langsung ditahan ya. Kalau saya itu dari mulai Oktober 2024 sampai saat ini. Jadi jangan lagi melakukan giringan opini seolah-olah semuanya itu adalah Kak Fitri, seolah-olah adalah penyidik itu tidak benar apa segala macam. Nah, kebetulan penyidik ini menginformasikan kepada PH-nya saya gitu untuk dilakukannya RG terlebih dahulu. Nah, kemudian saya dihubungin sama PH saya. Nah, saya dihubungin tengah malam, pagi lah ya, itu udah mungkin jam 12:30 pagi. Saya dihubungin, ditanyakan, "Dok, ini pihak dari DRS mau RG, bagaimana?" gitu. Nah, saya tanyakan, kalau RG itu kalau memang RG itu sebagai syarat untuk syarat formil di dalam hukum, aku pasti mau. Kan gitu, kita kan harus ikut prosedur. Tapi bukan berarti saya hadir nanti untuk mengiyakan kesepakatan bahwasanya kami berdamai. Bukan. Tapi saya jangan dipelintir-pelintir. Aku bilang begitu tuh Mr. G. Jangan dipelintir-pelintir. Itu tekankan gitu. Kemudian ternyata penyidik mengatakan kepada PH saya, bagaimana kalau bagaimana kalau PH-nya si DRS menghubungin PH-nya saya. Jadi antara PH dan PH. Nah, tadi itu PH saya dihubungin oleh PH-nya dia. Nah, untuk menanyakan bagaimana kita bisa nggak RG ya, damailah, masa sesama sejawat lah, coba logika, masa sesama sejawat harus sampai ke ranah pidana hukum, sampai ke pidana. Loh, harusnya itu dikatakan pada kliennya, bukan kepada saya. Kenapa kliennya melakukan hal tersebut yang melawan hukum, kemudian keluar dari pemeriksaan melakukan lagi. Jadi niat dia itu tidak sesuai dengan perlakuannya. Itu namanya apa? Manusia atau gimana sih orang? Kan begitu. Gak sesuai, iya. Nah, artinya ketika ada permintaan tersebut, PH saya langsung katakan kepada PH-nya si DRS, coba
kalian perhatikan saja si DRS. Kalau saya bisa menjamin kalau Dokter Andreas tidak lagi melakukan apapun terkait yang dia berikan di sosial media. Tapi jangan niat kalian seperti ini tidak sinkron dengan perlakuan klien kalian. Tuh. Begitu, karena saya dapat tuh videonya, dia mengatakan saya dokter miskin. Jadi tidak mungkin dia bisa melaporkan ini. Pasti dalangnya adalah Kak Fitri yang membantu dan uangnya diambil dari DRG. Sinting orang nih. Gila Kan gitu. makanya. Ini manusia sinting. Itu dikirimkan lagi ke penyidiknya biar tahu. Udah. Saya kirim. Dan saya katakan sama PH saya, kirim kembali ke PH-nya dia. Nah, akhirnya PH-nya mengatakan kepada PH saya, Kak, mohon maaf ya, saya pun udah capek sekali untuk mendampingin dia. Ini PH-nya yang ngomong ya? Iya, PH-nya ngomong, capek banget aku mendampingin dia. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Itu PH-nya dia. Nah, PH saya bilang, kalau begitu jangan hubungin kami. Ikutlah prosesnya sampai ke persidangan. Begitu. Artinya begini. Kalau perkataan di dalam penyidikan dia menjadi penjilat dan bermuka dua, dia ingin RG, kemudian dia keluar, dia katakan aku takut, dalangnya Kak Fitri, yang membiayain semua laporanku adalah DRG, ini sinting manusia. Sinting emang. Kan begitu. Mengatakan saya miskin. Jadi gini, aku miskin bukan berarti bisa dijengkalin oleh semua orang. Aku sehat, aku bisa mencari uangku. Aku bukan memeras. Aku tidak memeras. Kalau aku mau, aku bisa bikin dia miskin. Karena dia bermohon kepada saya untuk RG. Tapi itu tidak kulakukan. Saya mau hukum berjalan dengan baik, tegak lurus, limpahkan kasus ini langsung ke kejaksaan agar ini segera P21. Saya ingin bersidang sama dia. Oke, keren tuh. Keren tuh. Saya mau tahu sampai di mana dia bisa berdalil, bagaimana dia bisa membuktikan kalau saya bukan dokter. Tuh. Saya mau tahu. Kita Dimana nonton dia bisa sama-sama sidangnya. Kita nonton sama-sama bila perlu berangkat ke Medan setiap sidang. Nanti kita beli koasi. Jadi saya tidak akan pernah mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah tahu kasus ini. Iya. Oke. Mantap. Sampai nanti ketuk palu dan dia bersalah dalam putusan. Itu janji saya, itu komitmen saya. Kenapa? Tadinya saya masih punya nurani ya. Saya masih punya nurani, ini sejawat saya. Kalau memang niatnya baik, sadarlah sama kesalahannya. Duduk bareng, aku terima. Ungkapkan maaf dia. Lakukan bahwasanya niat dia tuh ingin minta maaf itu bahwa dia salah, lakukan gitu loh. Yang benar. Secara tulus. Tulus dengan niat yang baik. Tapi kalau seperti ini tidak akan pernah terjadi RG. Tidak akan pernah. Oke ya, teman-teman ya, kita pegang. Lihat. Kita pegang nih ucapannya Dokter Andreas bahwa tidak akan pernah. Oke, teman-teman dengerin semua ya, catat ya. Kalau nanti sampai RG blokir nih Dokter Andreas ya. Siap, Mr. J.
Dok, Oke, ini apa bagus. Mister Si? Begini, Kalau sampai RJ, waduh, tak blok dia dari nggak kehidupanku. mungkin, nggak Wah, mungkin Dr. Andreas MC. Mister Si, sekarang saya mau tanya, pada kasus seperti ini sama Bu Nona, pada kasus seperti ini si Dok Peng apa di tahanan luar apa sih perlu di penjara dulu atau enggak? oke. Saya ya, karena saya yang ditanya disebut nama nama pertama. Yuk, Ini oke, di mute dulu karena direkam oleh CNBC B, B, dan lain-lain CNBC ya. yang Ya, khusus direkam sama si Bopeng. ya. Jadi terkait dengan status tersangka, dipanggil satu kali, kemudian panggilan kedua ada sudah di BAP sekarang menjadi berita acara pemeriksaan tersangka. Sudah menjawab dia tersangka. Tetapi kemungkinan ya polisi tidak menahan, kenapa? Karena adanya permohonan. Jadi ketika teman-teman sedang menghadapi persoalan ada beberapa hal. Yang pertama, ketika menjadi tersangka ada permohonan yang dilakukan, yaitu permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Prosesnya tetap jalan. Itu namanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Ada pernyataan-pernyataan. Salah satu pernyataannya adalah tidak mengulangi yang seperti itu tadi. Kemudian akan kooperatif ketika dipanggil, ya, akan datang ketika dipanggil, dibutuhkan untuk proses penyidikan dan sebagainya. Itu ada pernyataan itu. Nah, benar atau tidak itu dilakukan oleh proses penyidikan di Polrestabes Medan, saya tidak tahu. Yang jelas itu prosedurnya yang kita juga sering melakukan itu. Ketika seseorang sudah ditahan, meskipun hanya sehari atau 2 hari, permohonannya beda lagi. Namanya permohonan penangguhan penahanan. Beda lagi urusannya. Jadi yang tadi belum ditahan, ada permintaan namanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Tapi prosesnya tetap lanjut. Nah, dalam proses ini juga pernah ya terdakwa Nikita Mirzani juga pernah mengalami di Polres Serang, Banten. Di Polres Serang tidak ditahan, tetapi begitu masuk kejaksaan ditahan dia. Nah, apakah seperti ini nantinya jalan perkaranya? Nah, bisa saja. Nanti di kejaksaan, di polisi tidak mau nahan, di kejaksaan mungkin bisa nahan. Dan itulah aturannya. Jadi ketika P21 penyerahan tahap 2 tersangka dan barang bukti, nah itu juga dihadirkan tersangkanya dan barang buktinya ke kejaksaan. Nah, nanti keputusan dari kejaksaan sendiri mempertimbangkannya seperti apa. Apakah dilakukan penahanan oleh kejaksaan? Ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak perlu disomasi kejaksaan karena ada kewenangan di situ. Begitu, Bu Dr. Janet. Itu proses penyidikan sekarang ini kan sedang berlangsung di kepolisian. Jadi kalau dia tidak ditahan, saya kok meyakini bahwa ada permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Begitu, Bu Dr. Janet. mantap, mantap. Memang seperti itu kayaknya. Dia memohon tidak ditahan karena dia, kata Dr. Andreas kan, menjanjikan akan RJ sama Dr. Andreas gitu kan? Betul Kak. Iya. Ini ada pertanyaan di bawah. Apakah ada yang menjamin? Ya itu penasihat hukumnya yang menjamin. Nah, nanti apakah itu? Makanya Dokter Andreas ini ketika melihat VT-VT yang seperti itu terus, kok ada terus, segera dikirimkan ke penyidik. Sudah. Supaya status permohonannya nanti itu kan ada perjanjianmu untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, kok kami masih lakukan. Nah, mungkin ada lain lagi nanti.
menjadi Memang pertimbangan ada dok, video yang dia ini, yang habis Sa- keluar dari itu ada. ada. Dia katakan saya adalah dokter miskin. Wah, lo. Sombong amat ya, kok bisa sombong begitu gitu ya, Aaron ya. Dia Itulah ngomong itu yang dokter cerita miskin itu di tempat duren itulah. itu. Iya. Itulah yang saya tadi katakan. Jadi di satu sisi dia mulut besarnya ngata-ngatain orang, ya kan begini-begini, tapi di belakangnya dia minta restorasi justice. Ini yang saya tadi katakan ke Cersi. Jadi dia itu Benar. sebenarnya orang-orang begini nih, ya kan dia mulutnya kan kenceng banget tuh, ya kan. Jadi satu dia punya sifat bipolar gitu. Mulutnya waduh minta ini menghina-hina gitu kan. Tapi di belakangnya nyalinya itu Hello Kitty, minta restorasi justice gitu loh. Itu karakternya. Luar biasanya orang gini. Iya, saya juga saya lihat sih Nah, Kak, benar kan? waktu Tadi dia saya katakan begini kan. Ini kebukti lagi kan. Jadi saya katakan begitu kan tadi agak sore tadi kan. Nah, ini kebukti lagi kan. Di depan sosmed, waduh mulutnya begini-begini. Di belakangnya minta restorasi justice. Jadi itu yang saya dikatakan. Jadi anak ini bipolar, mulutnya besar tetapi nyalinya Hello Kitty. kemarin sudah dibahas mengenai tipe-tipe orang-orang semacam ini, tidak tidak jauh dari apa yang disampaikan Dokter Janet gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada Dokter Andreas, silakan, 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 ya silakan. dok, saya juga waktu dokter tadi bilang waktu dia makan duren ya. Nah, dia memang ngomong, nih saya di luar gitu. Kalau saya di dalam, masa iya bisa makan duren gitu sih. Berarti karena ada permohonan RJ ini, sehingga dia memberikan pernyataan itu. Kesannya bahwa nih saya udah di Medan, sudah di kepolisian, tapi saya masih di luar nih, saya nggak ditahan. Kira-kira begitu kesan yang saya tangkap sih dari abang bahasanya itu. Nyatanya saya masih di luar. Nih lihat nih saya lagi makan duren. Emang bisa kalau di dalam makan duren gitu. Cuma nambahin itu doang sih. Padahal dia Jadi seharian di BAP ya. ya Kan dia. artinya yang dikatakan dokter Andreas tadi, saya lihat cutinya lewat di beranda saya. Ya biasalah dengan bahasanya itu kan seru kan kalau ngelihat bibirnya kalau dia ngomong itu ya kan penuh dengan kebanggaan kayak gitu tuh asik aja ngelihatnya gitu kan. Jadi itu ternyata nyambung gitu apa yang disampaikan oleh dokter Andreas, mengapa dia belum ditahan karena ada permohonan itu. Dari bahasanya sih penuh dengan kebanggaan lah. Nih Jadi, lihat nih saya masih di luar, masih makan duren. Saya nggak di dalam. Coba pikir kalau di dalam apa bisa makan durian begini gitu aja sih dok, saya nambahin itu doang. ya bisa jadi dia masih di Medan juga kan nunggu saya pulang. Kurasa begitu. Lebih baik, Dokter lebih baik lama, Dokter makin Andreas. lama dia di Medan. Tunggu dulu. Lebih baik Dokter Andreas menetap aja di Kamboja, di Thailand maksud saya, biar menunggunya lama. Jangan Mr. G. Dah, Mister Zing, orang dokter Andreas pingin segera bertemu gimana sih serulah. Mr. G jangan, biar saja saya cepat sampai di Medan sehingga RJ ini berjalan, kemudian berkas bisa langsung dilimpahkan ke kejaksaan dan segera P21, Mr. G. Nah ini yang salah. Tunggu dulu, stop dulu. Biar saya yang jelaskan. Ini yang salah. Apa yang Anda maknai dengan RJ itu, Dokter Andreas? Kenapa? RJ? Dulu. Kenapa Dokter Mr. G? Andreas, Ya, apa yang dokter ketahui tentang RJ? Restoratif Justice itu apa? saya diberitahu sama PH saya bahwasanya itu sebagai syarat formil dalam Undang-Undang ITE 27A, Mr. G. Tidak bisa
Kalau Anda sudah tanda tangan RJ, itu artinya sudah damai, berkas tidak akan Iya, lanjut. udah damai. Bukan Mr. G, maaf. Bukan Maksud bukan saya tanda tangan, undangan. Mr. G. Undangan, Jangan tanda tangan. bukan tanda tangan Mr. Oke, G. aku nggak mau dulu, nggak mau dijelaskan dulu. Silakan Dokter Andreas diam dulu, biar Bu Nona jelaskan. Kalau sudah RJ itu artinya apa? Begitu Bu Nona, monggo Bu Nona. Ya, restoratif justice itu adalah alternatif hukum, alternatif penyelesaian di awal. Penyelesaian. Jadi kalau misalnya sudah restoratif justice itu disarankan untuk berdamai. Itu biasanya, jadi begini, restoratif justice itu kan baru diterapkan di Indonesia itu 3 tahun belakangan ini ya dokter, bahwa melihat bahwa LP itu atau rutan semakin penuh, semakin padat. Jadi untuk kejahatan-kejahatan yang ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun, itu diharapkan orang-orang tidak harus dipenjara, tetapi dibuat perdamaian dengan siapa yang dirugikan, apalagi untuk pasal-pasal delik aduan gitu, kejahatan-kejahatan yang merupakan aduan. Nah, itu jadi sudah pasti kalau misalnya restoratif justice Dokter Andreas tanda tangan gitu ya, itu otomatis dia berdamai, otomatis dia tidak mungkin akan diproses lanjut. Waduh. Itu tidak akan diproses lagi, dianggap sudah berdamai sehingga tidak perlu lagi diproses lanjut untuk nanti sampai ke persidangan P21 itu otomatis meng-SP3 diri sendiri begitu. Jadi nggak usah datang baiknya ya. Sebaiknya datang juga bisa Bu Fitri, karena untuk ini kan tanda tangan BAP kan sebagai saksi pelapor. Nah, itu supaya secepatnya di P21 kan. P21 datangnya bukan Iya. buat LJ. Jadi itu agaknya mungkin entah itu Dokter Andreas yang salah pengertian atau ada akal-akalan dari sebelah sana, atau jangan sampai ya PH-nya Dokter Andreas masuk angin sehingga kok bisa dia salah kasih salah pengertian ke Dokter Andreas bahwa RJ itu adalah syarat formil. Tidak ada syarat formil itu seperti itu. Syarat formil untuk SP3 iya, otomatis Dokter Andreas sudah memaafkan sana. Nah, otomatis dia jadi bebas, sudah tidak perlu lagi diproses lagi SP3. Begitu. Jadi jangan kalau memang masih mau diproses lanjut, tidak usah menandatangani berkas RJ yang isinya adalah perdamaian begitu. Ya nggak mungkin itu. Bukan, Dokter maksud saya Andreas. begini Bu Nona. Maksud saya itu kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik itu kan ketika kita diundang di dalam RJ, apalagi ini demi hukum, kita kalau memang harus hadir, saya hadir, tapi saya tidak tanda tangan RJ tersebut. Jadi niat Nih, kita tunggu memang dulu. saya datang. Tunggu dulu, Tapi saya kalau bacakan memang dulu. tidak boleh, kalau saya datang, bacakan dulu. oke. Bacakan. Saya bacakan dulu supaya Anda mengetahui apa itu RJ, bukan persyaratan formil, bukan. Siap. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pembalasan. Melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk dialog dan mediasi. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, memulihkan keadaan semula, serta memberikan kesempatan pelaku memperbaiki diri. Keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana ringan anak-anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan dasar hukum seperti Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Artinya apa? Ini penyelesaian di luar persidangan. Kalau sudah ditandatangani, Anda datang dan tanda tangan dengan apapun yang dibicarakan tapi ada tanda tangan di situ, ya dianggap selesai persoalan Anda. Kalau sudah RJ langsung bunyinya dari kepolisian ya SP3.
Silakan. Anda maknai RJ itu seperti apa? Silakan ya. Oke, Mr. J, nanti coba kita konfirmasi lagi kepada penyidik seperti apa, Mr. J. Yang pasti saya sudah sampaikan, kalau untuk mediasi atau RG, saya tidak akan pernah mau. Tapi kalau misalnya dalam undangan RG saya dengan menolak dan itu tidak terjadi kesepakatan, kalau itu lebih baik, ya saya akan lakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya memang RG itu datang terlebih dahulu, kemudian kita tidak tanda tangan, ya saya akan lihat dulu nih seperti apa. Intinya saya tidak mau RG, udah begitu, Mr. G. Intinya Oke. nggak ada damai, udah. Intinya nggak ada Menurut damai. pengalaman begini ya, Dokter Andreas, saya dalam penanganan perkara pidana gitu ya, yang berat maupun ringan, saya biasanya menyarankan untuk klien saya tidak pernah injak kantor polisi selain untuk diminta keterangan sebagai pelapor. Oke. Jadi siap. kalau misalnya ada tawaran untuk rapat sekalipun, ini untuk dengar-dengar dari niatnya sebelah sana atau apa, itu kan nanti dibuatkan berita acara. Berita acara yang di dalamnya Dokter Andreas bisa jadi menolak, tapi itu sangat rawan sekali, karena berita acara itu ada pencatatan di situ, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan berita acara itu bisa dimainkan, bisa diapakan. Jadi kalau saya, menurut pengalaman saya sebagai advokat, pengacara, konsultan hukum, saya menyarankan kalau memang Dokter Andreas memang ingin tegas dengan kasus ini dan tetap berjalan, tidak mau damai, ya sebaiknya tidak perlu dihadiri. Bukan berarti Dokter Andreas diartikan sebagai orang warga negara yang tidak taat hukum. Dokter Andreas itu adalah pelapor yang punya hak gitu. Jadi boleh tidak datang sekalipun boleh, hanya boleh datang dengan itikat baik sebagai orang yang melapor. Nah, nanti diambil keterangannya, tetapi kalau disuruh duduk berhadapan dengan sana, saya sarankan tidak dilakukan. Nah, Begitu. nggak usah dok, nggak usah ya, nggak Tuh. usah. Sepakat itu. Oke. Kak Dalang Nona. bilang nggak usah duduk, biarin aja dia makan durian sampai kembung di Yang sana. dibawa ganti PH katanya. Parah. Jangan Nah, datang itu dok. Ya. tunggu dulu. Itu kan inisiatif dari PH sebelah. Nah, PH dengan PH biasa juga saling menghormati. Ya, antara PH sana dengan PH sini itu saling menghormati. Tetapi prinsip itu pada kliennya, pada orang yang dirugikan. Kalau orang yang dirugikan mengatakan bahwa ya sudah Pak pengacara, aku ikut kamu, ya inilah bahasanya. Tapi kalau klien sudah mengatakan apapun yang terjadi proses lanjut, nah itu beda lagi. Tidak ada lagi kata-kata apa tadi itu persyaratan formil untuk P21, nggak ada. Udahlah pokoknya kata Dalang, dokter nggak usah balik buru-buru, ngurusin justip aja di sana. Biar si Samira makan durian tiap hari di sana. Ya biar aja Bang Biring yang urusin di sana. Pokoknya Ya. kata Dalang mending nggak usah tuh tatap muka sama Samira. Nanti aja tatap mukanya di pengadilan, dok. Ya. Siap. Laksanakan. Gitu. Ya, teman-teman semua, saya sampaikan ya. Ini karena sudah ada dari Mahkamah Agung, peraturan dari Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, itu dia mengatakan begini, di tingkat manapun bisa, di tingkat kepolisian ada RJ, di kejaksaan ada RJ, di pengadilan sebelum dibacakan dakwaan itu juga ada RJ. Nah, tergantung Anda ini tergoda di pada mana. Kalau tidak tergoda, proses lanjut. Kalau Dalang sudah mengatakan tidak ada RC, ya udah Tidak siap ada, perintah pokoknya dilaksanakan. tidak ada Dalang bilang tidak ada ketemu Samira, ketemu nanti di pengadilan, nanti Dalang temenin. Sama seperti Dalang menemani Reza Gladys. Kak Fitri ini kalau ngomong makjub loh. Gitu ya. Mantap banget. Males sampai begini, Dokter. berbelit. Saya cuma Iya. mau mengamini kata-kata si Samira itu. Tuntut dong, tuntut. Indonesia menyaksikan dia ngomong begitu. Sekarang dia dituntut oleh Dokter Andreas, sama-sama teman sejawat. Nah, masyarakat Indonesia sama-sama nonton. Ini edukasi penting buat masyarakat Indonesia, jangan banyak cakap. Udah tahu salah, banyak cakap. Akhirnya apa?
kejeduk dengan hukum kan. Nah, bagus. Bagaimana nih perseteruan skincare ini sini kita bisa tumbang dengan si Pelangak-Pelongo, si Samira yang suka nge-review-review, suka ngejelek-jelekin, apalagi ngejelekin sejawat, tumbang juga di tangan seorang dokter yang dikata-katain miskin sama dia. Ayo dok, kata Dalang nggak usah datang. Siap. Oke, sekarang Bu Fitri silakan deklarasi. Jangan juduki saya dalang karena saya memang dalang. Saya memang dalang, jangan juluki lagi, jangan tuduh saya dalang, memang saya dalang. Jangan menduga-duga, jangan tuduh, jangan memframing, jangan mikir-mikir, iya apa enggak, memang saya dalang. Saya ikrarkan di malam ini. Nah, buktinya apa? Ampun katanya. Buktinya apa? Buktinya akan dilakukan oleh Dokter Andreas Situngkir, tidak akan menemui si Samira. Kata Dalang begitu. Kita lihat sama-sama ya. Nah, saya memang dalang. Oke. Mau apa kalian? Oke, sekarang ini saya kayaknya- bertanya. Oke, sebentar. Ini ditayangkan di CNBC. Sekarang saya tanya sama Dokter Andreas. Ini sudah ada instruksi dari Dalang. Bagaimana respon Anda? Saya siap laksanakan, Mr. Ji. Tambah teh. Hidup dalang, hidup. Mbak, mau Tuh, apa teman-teman lagi ya. penggiringan? Aduh, ya Penggiringan Allah, opini tolong sebelah deh. tuh mau apa lagi? Mau apa lagi Ya. kalian? Ya. Iya. Hati-hati Ya. volunteer apa Dokter Andreas. Kenapa tadi saya tegas? Karena menurut pengalaman pernah juga saya menangani apa kasus ITE juga di sini yang memang apa yang terlapor itu bahkan sudah tersangka, dia minta RJ. Pada saat akhirnya saya menghadirkan klien saya, dihadirkan di situ, dari sana minta RJ kita menolak, tapi mereka menawarkan sejumlah uang untuk ganti kerugian nama baik. Nah, kemudian karena mau dilanjutkan prosesnya, kita menolak. Yang di sana memelintir menjadikan itu sebagai pemerasan bahwa, wih kita tawarkan uang segini kayaknya tidak mau karena mau lebih. Nah, seperti itu, takutnya seperti itu. Maka itu saya tidak menyarankan kalau saya jadi PH-nya Pak Andreas ya, saya tidak akan menyarankan apa klien saya untuk duduk bersama untuk membicarakan RJ sekalipun. Nah, Itu betul, jadi harus betul. dihindari. Hati-hati Sebaiknya yang tadi kita bicarakan, ada tanda-tanda seperti itu, takutnya dipelintir seperti itu. Udahlah, nggak usah datang. Nah, Udah, nggak usah dok. Siap. Berarti dokter harus lama di sana, Dok. Jangan balik-balik. Oke ya, di Komal ini siapa yang bilang bahwa ini pembodohan? Tidak. Saya tanya sama Dokter Andreas, bermanfaat gak kita Komal malam ini, Dokter Andreas? Sangat bermanfaat, Mr. Ji. Duh. Oke. Oke, itu Harga teman-teman. diri di atas bermanfaat, segalanya tuh dia _ Prawiro, betul. Dia nih harga diri. Iya, masa dibilangi lagi dokter miskin. Aduh, sedih aku mendengarnya. Silakan, ini ada Miss Beatrix baru muncul. Sudah bangun belum nih? Silakan ngoceh. Kurang respon. Sekarang Bu Simaya. Kurang respon. Sekarang Lanjut respon Mr. sedikit. V, lanjut aja. Maaf, saya mau tanya ini. Lu katanya kalau- lanjut. Tanya lanjut. Ya. Kan dia Oke, juga yang seperti saya ulang lagi pertanyaan saya kemarin. Kan Doktif ini juga diperkarakan Dr. Richard Lee di Jakarta Selatan. Kenapa nggak ditarik aja sekalian ke sini? Nah, terus saya mau tanya, misalnya nih, kalau misalnya dengan yang di Medan ini lanjut di Medan, berarti yang laporannya Mr. Lee ini bisa setelah selesai dari sana ya Mr. Ji? Atau bagaimana? Kalau misalnya ditarik dua-duanya, dua kasus ini di Jakarta misalnya, nah apakah hukumannya misalnya dua-duanya salah misalnya,
apakah akumulasi atau dijadikan satu atau gimana ini Mr. Z? Atau Bu Nona mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Oke, saya jawab. Karena disebut namaku duluan, jadi saya jawab. Teman-teman, pertanyaannya Bu Simaya tadi kan ada 2 perkara, antara yang di Medan dengan yang di Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk penanganan kasus atau penanganan perkara pidana itu melihat lokus dan tempus ya. Nanti kalau diperhatikan yang di Medan itu Dokter Samira dengan korbannya Dokter Andreas. Kejadiannya apa? Ya kan? Kemudian dokter kapan dan di mana tempatnya kejadian di Medan. Kalau yang kejadian di Polres Jakarta Selatan itu kejadiannya kapan dan di mana. Kemudian siapa korbannya. Beda lagi kan. Seandainya ini pelakunya ini melakukan berulang-ulang dengan orang yang sama dimanapun dia berada, mungkin dia bisa lakukan penggabungan. Tetapi ini kan berbeda-beda. Yang perbuatan ini dilakukan kepada Dokter Andreas. Yang perbuatan itu dilakukan kepada Dokter Lee. Kemudian waktunya juga berbeda, tempatnya juga berbeda. Mungkin pasalnya juga berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan. Yang bisa menggabungkan itu tetapi harus dengan peristiwa yang sama. Kalau peristiwanya beda-beda juga harus juga ada kejadian lain di tempat lain. Nah sekarang Polres Tabes Medan sudah mengeluarkan jauh sebelumnya tentang surat perintah penyidikan. Dan sekarang ini sudah menetapkan sebagai tersangka. Yaitu proses tetap berlanjut. Nah bagaimana dengan yang di Polres Jakarta Selatan? Ya tetap berlanjut. Prosesnya sampai di mana? Sampai pada proses mungkin berkas P21. Tetapi penyerahan tersangka dan barang bukti ya tunggu dulu karena tersangkanya masih mungkin ya masih ditahan di sana atau masih proses di sana. Tidak bisa dalam satu orang diserahkan ke kejaksaan sana kemudian diserahkan ke kejaksaan sini. Itu Repot ya. ya itu tidak bisa. Jadi menunggu salah satu udah selesai baru di ini. Ya banyak kok kejadian semacam ini. Bahkan ada orang yang baru keluar dari lembaga itu langsung dijemput di depan pintu. Kenapa? Karena masih ada kasus lain yang dalam proses. Begitu. Mungkin Bu Dona mau tambahkan silakan. Ya, jadi itu biasanya disebut nebis in idem in jeopardy gitu ya. Jadi ada 2 tuntutan atau 2 ancaman hukuman yang dikenakan kepada satu pelaku. Misalnya seorang yang dilaporkan dengan tindak pidana lain di Medan lalu di Jakarta. Itu memang dia akan berturut-turut untuk proses penyelidikan sampai proses nanti sampai P21-nya. Kalau untuk perkara yang sama, yang sejenis tadi yang sudah disampaikan Mr. Z itu ya seperti itu. Kalau dia memang perkaranya satu jenis tentang ITE dan ITE juga cuma beda ayat aja, pasalnya 27, yang satu pasal 1, yang satu pasal 2 atau yang satu pasal 3. Nah itu nebis in idem maka bisa dijadikan satu. Jadi antar kejaksaan itu bisa saling koordinasi. Itu bisa terjadi. Nah tapi itu harus butuh proaktif dari pelapor gitu. Saksi pelapor harus. Tapi kalau misalnya dia di pasal yang berbeda, yang satu pasal 378 penipuan, sedangkan yang satunya 369 pemerasan. Nah, maka dia akan berturut-turut untuk pemrosesannya. Yang satu diproses duluan, sesuaikan dengan kapan dia mulai pelaporan dan prosesnya dijalankan, kemudian nanti akan dilaksanakan yang berikutnya.
Itu pun nanti banyak pertimbangan. Biasanya ada koordinasi antar lembaga. Jadi tidak mungkin misalnya masyarakat berpikir bahwa oh ini orangnya cuma satu tapi hukumannya 2, ancamannya 2 di lokasi yang berbeda. Maka yang satu jadi bebas dong. Oh tidak seperti itu. Jadi ada koordinasi antar lembaga berdasarkan perbedaan jurisdiksi ya. Jadi orang tidak mungkin dibebaskan karena ancaman pidana lain hanya karena dia sedang menjalankan pidana di tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi tenang aja kalau misalnya dia dilaporkan sekarang di pasal 27 ayat 2 kalau tidak salah yang kemarin ya, Dokter Situngkir ya. Nah, itu lalu oleh Dokter Richard Lee juga melaporkan di pasal pasal yang sama yang ya dok? lain. Apa beda? Sepertinya sama pencemaran nama baik, tapi Dokter Richard Lee ada tambahan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oh, oke. Ya perlindungan konsumennya itu jatuhnya perdata sih, jatuhnya. Kecuali kalau misalnya ada kerugiannya. Nah itu bisa nebis in idem itu koordinasi antar lembaga jatuhnya karena perbedaan yurisdiksi aja. Tetapi karena nebis in idem kan, siapa yang duluan melaporkan maka seorang tersangka itu tidak bisa dituntut atas perkara yang sama atau pasal sejenis gitu. Kecuali kalau yang lainnya nanti ada koordinasi, dia tidak akan bebas begitu-begitu saja kok, tenang aja. Jadi masyarakat jangan berpikir bahwa karena ada asas hukum yang seperti itu kemudian siapapun yang sedang dirugikan itu tidak bisa ditindak. Sebenarnya bisa, tapi itu koordinasi antar lembaga. Wih, ngeri. Ngeri ya. Apalagi kalau ditambah Dr. Reza Gladys melaporkan pula karena dia dituduh bukan dokter. Bukan dokter. Wah, ini benar. selesai sudah. Masya Allah, Masya Ini Allah. dalam proses yang saya kemarin sudah ingatkan ya. Jadi izin Mr. Si kemarin bahwa Dokter Situngkir juga harus proaktif terutama dalam menunjukkan di mana kerugian atau besar kerugiannya selama ini. Gitu. Itu bukti-bukti harus disiapkan karena kalau melaporkan tapi kitanya juga tidak terlalu kelihatan bahwa delik aduan yang kita ajukan itu tidak terlalu berdampak pada hidup kita. Jadi hukum ini tidak bisa dijalankan kayak mau-maunya seseorang gitu. Harus ada kerugian. Jadi betul-betul harus dibuktikan. Misalnya dengan dicemarkannya nama baik dokter yang dianggap bahwa oh dokter Justi bukan dokter benar itu. Nah, terus dokter sudah menyiapkan alat bukti yang membuktikan bahwa semua ucapannya tidak benar, tapi juga harus dilengkapi dengan kerugian yang diakibatkan atas ucapan yang tidak benar itu. Jadi bukan hanya menyiapkan bukti-bukti formil yaitu data-data pendidikan dan lain-lain, tetapi harus dilengkapi dengan data kerugian. Misalnya akibat dari dicemarkan nama baik itu maka terjadi penurunan minat praktek terhadap praktek yang dokter jalankan. Misalnya biasanya 1 bulan saya dapat omset segini, ternyata sejak nama baik saya dicemarkan maka omset saya habis. Terjadi PHK besar-besaran, maka orang lain juga terkena imbasnya. Misalnya gitu, itu harus dibuktikan semua supaya semakin kuat. Gitu. Jadi niat dari undang-undang untuk memberikan atau niat penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan itu tercapai, bukan hanya untuk menyakiti atau membuat jera seseorang gitu. Sudah Kak, sudah ada. Jadi Oke, pokoknya ikuti aja. jumlah kunjungan Nah pasien ini sudah. Pak Dokter, ikuti aja perintah dalang, dah itu aman pasti. Iya, udah pokoknya Dalang Ya, bilang nggak perintah. usah ditemuin. Ini pelajaran. Ini pelajaran berharga. Mulutmu nerakamu itu. Ini yang terjadi. Betul. Tapi masih ada aja Kak yang selalu ini
berpihak pada manusia seperti Ini ini. masih ada yang Nah, ketawa nih. justru Hahaha, itu. kan dalangnya kau nepos. Udah dibilang tadi emang saya dalang. Lah Malah tadi kan ketawa. dibilang Saya dalang. udah bilang emang saya dalang. Gimana sih? Justru Gak itu, usah. Dokter Andreas, ini harus diikuti oleh misalnya Dokter Richard Lee, kemudian apalagi kalau Dokter Reza Gladys juga naikin lagi, wah ini jadi yang lain itu jadi ini pelajaran maksud saya untuk yang lain. Sudah seperti itu masa iya harus masih artinya dibela, bukan ini bukan masalah suka ndak suka ya, tetapi kelakuannya itu loh yang kita ndak ini gitu loh. Oke, ini ada Queen Amoy. Bagaimana narasimu Queen Amoy? Ica, Silakan ini Ica, Queen Mr. Z, ini Ica. Ica Amoy, silakan Ica Amoy. Apa nih? Narasi apa nih? Aku mau nyimak dulu. Nanti aku komen. Oke, silakan menyimak dulu di sini sampai tertidur juga boleh di sini ya. Oke. Itu ini Dokter Andreas sudah memberikan klarifikasi dan kita berikan dukungan, kita berikan support ya kepada Dokter Andreas agar tidak salah dalam melangkah ya. Ya jujur saja karena saya punya pengalaman ya 32 tahun mengabdi di dunia kriminal. Silakan apapun yang terjadi sebaiknya komunikasi terlebih dahulu. Apalagi ini sudah ada perintah langsung dari dalang. Kalau sudah perintah dalang artinya laksanakan itu. Ini efek Oke. nih, di kasus ini banyak yang sakit hati dengan cara tangan orang lain, tetap hati-hati fokus pada overclaim dan judol. Udah tuh Apa tadi sih? ada yang mentari bilang tuh yang punya situs judol siapa, yang sakit hati siapa, yang bangkrut Bu skincare Siti. siapa. Bu Siti turun dulu ya, Bu Siti ya. Bu Siti turun dulu sebentar ya, ada yang naik ya. Siap. Bentar. Ya. Terima kasih ya semuanya. Mr. Z yang tidur bukannya Mr. Z buka room terus tidur. Iya kan lelah namanya juga manusia. Karena kalian pada cerewet ya saya lepaskan begitu saja. Selamat datang ada Bang Raffi Ahmad, silakan Bang Raffi Ahmad. Halo, assalamualaikum semua, selamat malam. 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 Gimana? Udah pada Bang Raffi. udah pada Makan. Udah pada siap. Apa sih Bang? Kata kunci. kuncinya. Mari kita berpantun dulu ya. Boleh. Makan Yamin ke persidangan, toppingnya bekicot. Cakep. Apa? Kalau laki-laki punya Kalau kelamin jangan laki-laki banyak punya bacot. kelamin, jangan banyak bacot Yamin. Nah, dah. Cakep. Mantap, Keren. Bu Fit. Si pirang malu-malu, so kenal lu. Makanya lah bilang lah itu si M Yamin tuh jangan so kenal sama Mbak Fitri. Mbak Fitri lu mau kenal Mbak sama dia Mbak? Sampai dijadiin VT loh. Dia obses sama saya. Di kubu Iya. sana itu banyak yang obses sama saya bagaimana belajar menjadi dalang. Nanti saya ajarin ya semua. Buka kelas, Setelah Bu. kasus ini selesai, saya akan buat kelas gimana menjadi dalang yang sukses. Betul. Gimana menjadi sengkuni yang sukses. Gimana Nah. menjadi dalang yang sukses gitu. Ah, loh. Pumpung rame. Jadi sini kan banyak nih antek-anteknya dia. Kita nih kapan? Ini langsung aja dibikin forum perdebatan dua orang. Gua tantang pribadi yang namanya M Yamin dengan Ibu Sylvia itu buat diskusi debat. Berani Masuk nggak? ke sini. Ayo Yamin, coba siapa yang bisa ngegiring Yamin Coba giring. itu Ya, Ke sini. masuk ke sini. Kalau dia sarankan punya jangan. Tidak bisa. Kalau Yamin ke sini pasti Bu kita Nona nggak langsung tinggalkan. sebentar boleh saya ngomong. Dia nggak mungkin juga Iya. berani. Boleh. Kalau Yamin Boleh, punya boleh. kelamin, dia berani masuk ke sini. Kalau nggak berani masuk sini, dia nggak punya kelamin. Wih, Astagfirullah. ya.
Oke, teman-teman. Sampai Teman-teman. dipilihin. Bu Iya, Bu, Fitri, sampai dia itu dipilihin. pengen diakui di dunia hukum, sedangkan kami ini tidak mengakui dia karena setelah tahu latar belakangnya, maka dia tidak pantas. Bahkan dia bicara hukum pun tidak pantas karena Itu dia deh. bukan sarjana, Oh, gitu ya. Ya, jadi silakan cari saja data-datanya itu. Dia bukan advokat. Advokat itu harus sarjana hukum. Loh, Nah, emang bukan sarjana hukum dia, Bu? coba cari aja ya. Namanya? astaga. Namanya? Cari saja. Nama lengkapnya nanti cari dari kelompoknya mereka, monggo aja nanti cari. Bilang ada di Mr. Z, begitu Bu Nona. Ada di Mr. Z. Karena begini, kami akademisi, saya dengan Mr. Z, akademisi dengan NIDN ya. Nomor induk dosen nasional kami punya akses untuk mencari data-data mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Jadi kami tahu siapa yang pernah mengenyam pendidikan hukum, yang kuliahnya abal-abal, yang kuliahnya kampusnya tidak masuk 100 peringkat 100 Indonesia sekalipun, atau tidak bisa masuk 5 besar lah. Saya dengan Pak Mr. Z ini kan kami kampus-kampus top. Ya maaf. Jadi ya jangan disatukan dengan level yang bahkan untuk disamakan dengan mahasiswa kami pun tidak. Kalau Gitu. saya Bu dosen, boleh nggak saya nyebutin universitas saya dulu S1? Monggo. Bagus, kampus saya bagus nggak Bu? Nih, Universitas Pancasila, Bu. Pancasila. Waduh, Pancasila kayaknya Jakarta. nggak masuk. Iya. Kayaknya nggak masuk 10 besar ya. Dia kan Kalau 10 besar mah udah jelas nggak masuk dia mah. Kalau 10 non vokasi kan, termasuk kampus non vokasi kan, universitas non vokasi. kalau 10 besar nggak mungkin masuk dia. Ya. Ya, nih kampus saya aja ya, saya sebutkan ya. Universitas Hasanuddin Makassar. 1. Universitas Islam Sultan Agung. 2. Keren nggak tuh? Keren. Besar masuk. Tapi nggak pernah mau disebutkan ya teman-teman ya, santai aja ya. Kalau saya Silakan. yang sederhana saja, Atmajaya Yogyakarta itu nomor 1 universitas swasta Katolik di Indonesia. Itu untuk S1-nya. S2-nya saya magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Coba Nih, Yamin berani nggak iklanin begini? Yamin berani nggak? Coba tantangin. S1 saya Pancasila, S2 saya Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Ini ada yang nanya ini, Unisula Semarang kah? Iya. Bu Nona, kalau Universitas Bung Karno gimana Bu Nona? Jangan menilai, Bu Nona, jangan menilai kampus ini, nanti ada Oh ini. iya. Nanti Ya, ada ya. artinya begini, Nanti dipelintir. sampai kami saya harus pick up tentang universitas karena kan kemarin kan sempat ada yang main IPK gitu ya. IPK itu ada standarnya. Jadi kalau misalnya akreditasinya B atau C terus disatukan dengan IPK yang 2 koma saja, yang akreditasinya A, dia sama dengan di bawah 3-nya itu gitu loh. Tapi Akreditasi itu menentukan standar dari kualitas coba ya IPK-nya. saya searching ya. Tadi Ica nanya apa, Ca? Bung Karno. Oh, bentar gue cari ya akreditasinya ya. Bentar. Ya, tapi enggak lah. Kalau teman-teman yang ada di sini yang berpikir masih logis, itu kan tidak. Jadi begini, ada prinsip dalam dunia pendidikan bahwa kalau kamu pintar, orang tidak akan bertanya latar belakang pendidikanmu. Tetapi kalau kamu konyol dan bodoh, orang akan bertanya-tanya tentang latar belakang pendidikanmu. Setuju. Itu. Ya, biar nggak gila-gila banget inilah makanya.
Jadi bukan cuman orang-orang itu aja yang merasa diri dia berpendidikan, semua orang dikucilkan. Iya. Iya. Tapi yang Aku tuh banyak nggak- hoax, banyak jong. Satu itu yang suka menghina Dina Bu Fitri itu ternyata setelah dilihat di latar belakangnya, rupanya pendidikannya nggak nyampe gitu loh. Terus mau disamakan, terus mau berdebat, bahkan menantang berdebat. Apakah pantas begitu? Lebih cocok dia berdebat dengan mahasiswa kami, mahasiswa saya, mahasiswa seperti itu lebih cocok. Karena Kebanyakan sama-sama yang belum banyak mulut ada itu begitu sih, title-nya. Mbak. Ah ya sudahlah, makanya gue bingung gini loh Bu Nona, maaf Bu, maaf saya Bu Rani ya, Bu Rani. Jadi yang saya miris, yang selalu diagung-agungkan oleh mereka ini kan sekarang ini adalah si Amin itu. Sedangkan si Amin itu ada kok di video saya tuh Bu, pernah saya bikinin video biar saya nggak nipu masyarakat ataupun saya nggak menipu netizen, saya cantumkan videonya dia ngomong, saya bikin video tuh biar nanti bener nggak apa yang saya omong ini, jangan saya dibilang kamuflase atau misalkan motong-motong video, enggak, saya tampilin video dia. Dokter Janet suaranya mic-nya. Nah, abis itu saya nggak potong, biar saya kasih tahu nih kepada netizen, orang-orang yang begini, yang selalu ngomong bahasa Belanda, bahasa Turki, bahasa ini, percuma kalau dia nggak ngerti apa maksud dari yang dibahas. Contoh kayak kemarin tuh saya sampaikan, dakwaan aja, Mas, ini anggaplah gitu ya, saya ngikutin dia loh, dia kan ini mengaku pengacara. Nah, dakwaan dia bilang pasal berlapis. Pasal dakwaan alternatif itu adalah pasal berlapis. Kan lucu, masa seorang penegak hukum dibilang itu pasal berlapis? Pasal berlapis kan berarti harus dikena dua-duanya dong. Sedangkan kita ketahui alternatif itu salah satu. Itu jadi percuma dia ngomong panjang lebar bahasa Belanda, bahasa Turki, bahasa Jamaika, bahasa Brazil. Kalau dia nggak paham mengenai dakwaan itu sendiri, apa yang mau didengerin? Ya benar. Betul. Ini pengalaman saya. Ini ada Mr. Blind. Mr. Blind, selamat malam Mr. Blind. Malam Mr. Z. Malam pernah Mr. punya- Blind. Halo, Kita Kak pernah Fitri. punya pengalaman bertiga ini, Mr. Blind. Ada Ya. Raffi, ada Mr. Blind, ada saya. Dalam satu komal. Oke? Iya. Ketika itu, Raffi ditanya mengenai IPK. Oke? Oke? Mm-mm. Betul. Nah, setelah menanya IPK, apa yang saya lakukan, Mr. Blind? Dokter Z turun. Nah, itu teman-teman. Itu ketika seseorang sudah mulai menanyakan hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan dalam tempat seperti ini, maka yang saya lakukan adalah turun. Artinya apa? Orang begini berbahaya untuk didekati. Orang ini berbahaya untuk diajak ngomong. Nah, nyatanya sekarang terbukti. A1 kan, Interpol kan, inilah yang terjadi. Oke, silakan dilanjut, Mr. Blind. Silakan apa yang ingin Anda narasikan. Ini ada teman-teman, silakan disapa dulu. Iya, teman-teman semuanya. Dokter Andreas sudah balik Indonesia, Dok. Belum, besok. Belum. Oh, siap. Teman-teman yang lain, Dokter Janet, terus Rapi tadi ya, sama Queen Amoy, Kak Fitri, dan yang lain-lain Yap. dah. Bu Nona. Oh, Bu Nona ya, Bu Nona. Jadi gini ya. Pak Jonas, sebenarnya Pak tuh- Jonas. Ya, Pak Jonas. Sebenarnya Oke. kalau seseorang yang merasa dirinya punya pendidikan, punya keilmuan, itu seharusnya punya rasa respect yang lebih tinggi. Seharusnya. Ya. Orang yang memiliki ilmu itu cenderung akan lebih menghormati orang lain. Cenderungannya begitu. Karena apa? Karena orang yang punya ilmu pasti tahu. Ilmu kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih ada langit. Masih ada orang yang Benar. lebih pintar daripada kita. Tapi kalau orang
Ya aku mohon maaf ya kalau kata-kataku mungkin menyinggung orang lain, tapi ini fakta. Orang yang baru hafal 1-2 ayat biasanya pengen selalu disebut ustadz. Biasanya. Jadi orang yang punya ilmu itu justru nggak mau disebut ustadz, biasa aja. Tapi kalau orang yang baru ngerti, baru belajar dikit-dikit, pasti kepengen tuh disebut ustadz. Ya sama, kurang lebih orang yang ya kita tahulah, selalu membanggakan titel, selalu membanggakan prestasi. Ya mungkin butuh validasi. Tapi itu kan nggak diukur dari tingkat pendidikan seseorang. Kemampuan berpikir, kemampuan intelektualitas itu nggak diukur dari banyak atau sedikitnya gelar. Tapi bagaimana berargumentasi, bagaimana menghargai orang lain. Kita dulu pernah ya, saya rasa teman-teman juga yang pernah aktif di organisasi waktu zaman-zaman kuliah dulu, kita kan belajar ya, seni berargumentasi itu seperti apa, seni debat itu seperti apa. Kalau orang sudah mulai menyerang secara fisik gitu ya, personal, itu sudah dipastikan dia kalah. Karena untuk memancing emosi lawan itu bukan dengan menyerang pribadinya, itu salah. Orang yang kehabisan argumentasi itulah yang akan cenderung menyerang ke fisik orang lain. Kita bisa mengganggu konsentrasi orang lain itu bukan dengan memaki, bukan dengan ngata-ngatain, apalagi memancing-mancing soal pendidikan, gitu. Saya sepakat dengan Mr. Z. Kenapa saya selalu menghindar untuk berdebat? Ya percuma. Kuda itu kalau dilatih larinya kencang. Keledai dilatih, ya begitu-begitu aja, percuma jadinya. Jadi teman-teman ya, netizen, yang paling penting itu sebenarnya punya rasa ingin tahu, punya daya nalar, punya daya pikir. Itu dipelihara deh. Dibangkitin terus. Jadi siapapun yang berbicara, walaupun kita di sini ya, mau saya, mau Dr. Z, mau siapapun, teman-teman punya hak kok untuk mencari kebenaran dengan mengkomparasi pendapat-pendapat kami. Itu supaya teman-teman gak mudah ke framing. Dan itu juga berlaku ketika teman-teman melihat narasi-narasi di kubu sebelah. Kalau orang udah gak punya daya pikir, pasti gampang ke framing. Percayalah. Tapi kalau masih punya rasa ingin tahu, masih ingin mengkomparasi, oh katanya dia begini, coba deh saya cari referensinya. Oh saya cari dah rujukannya, literaturnya. Mudah kok zaman sekarang, kita tinggal klik-klik di handphone aja udah bisa kok kita dapat sumber-sumber referensi. Supaya dunia media sosial ini sehat. Jadi orang-orang kayak begitu, kalau dikasih apa ya istilahnya, kalau netizen-netizennya masih begitu-begitu juga, nah itu subur tuh. Mereka dapat tempat. Tapi kalau netizennya cerdas, orang-orang seperti itu akan nggak ada gunanya lama-lama. Kena seleksi alam juga dia. Makanya mulai sekarang ya lebih baik carilah komal-komal yang memang edukasinya benar, lurus. Karena hukum itu kalau kita pahami dan sikapi secara objektif, itu nggak akan ada perdebatan. Contoh, ketika ada satu pasal ya, kita berkumpul nih, kita melihat pasal itu, mencoba menerjemah. Kalau kita objektif, itu nggak akan ada perdebatan. Tapi kalau ada salah satu orang aja yang pengen menonjol, pengen ngalahin teman-temannya yang lain, pasti dia akan mengambil interpretasi yang berbeda. Jadi sebenarnya bukan pasalnya yang salah. Orang yang menginterpretasikan itu, pikiran atau subjektivitasnya sudah terdistraksi atau distorsinya udah gede banget. Tujuannya macam-macam. Bisa pengen ngalahin orang lain, bisa pengen terlihat paling superior misalkan, dalam hal pengetahuan, dalam hal wawasan. Bisa kepengen cari followers, bisa pengen cari klien juga bisa. Ya kan? Macam-macam. Makanya nggak heran ketika pasalnya satu, ya kan? Mayoritas itu mengartikan pasal 369 itu adalah pemerasan.
Kok ada sih pengacara yang masih mengatakan itu pencemaran? Ketika diskusi, kita sampaikan nih, oke lah, mungkin kalau kita yang bernarasi, pendapat kita kurang kuat. Kita ambil pendapat para ahli. Oh, menurut Profesor Edi misalkan, ahli hukum kan, kita sampaikan tuh. Profesor Edi mengatakan itu pasal pemerasan. Masih dibantah juga, kita ambilkan jurisprudensi putusan pengadilan. Terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sesuai yang dimaksud, tindak pidana pemerasan sesuai yang dimaksud pasal 369. Itu udah ada jurisprudensinya dan banyak. Masa itu dibantah juga sih? Nah, yang kayak begitu-begitu kan sudah kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya, oh udahlah, ini udah nggak objektif lagi, percuma. Masa kita mau paksain, ya kan? Yang ada kita yang downgrade nanti lama-lama. Nah, akhirnya ketika narasi itu sudah tidak mampu di-counter, argumentasi sudah tidak lagi mampu dikalahkan, akhirnya mulai menciptakan framing aja deh yang lebih baik. Oh, kalian dibayar tuh di sono. Serangannya cuma begitu doang. Tapi balik lagi ya, itu semua adalah grand design. Dari awal, narasi yang ingin dicapai cuma satu kok. Kalau nanti putusannya bersalah, maka narasinya akan kriminalisasi. Gampang kok kita melihatnya dari pertama kali sampai hari ini ya. Itu dia linear kok. Semua narasinya sama. Yang mempermasalahkan barang bukti. Oke? Yang mengatakan waktu tahanannya selalu diperpanjang. Oke? Pasal yang diselundupkan. Oke? Lalu kemudian tengah persidangan ada mencoba memutar rekaman dugaan suap terhadap hakim dan jaksa. Itu semua linear. Tujuannya cuma satu, menciptakan opini publik bahwa ketika vonisnya nanti putusannya adalah bersalah, maka ini akan dikatakan kriminalisasi. Tapi saya melihatnya sederhana ya. Kenapa narasi itu diciptakan? Karena udah nggak mampu lagi. Di persidangan itu udah nggak mampu lagi membantah dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu tadi saya katakan begitu juga, Mr. Blind. Iya, kenapa saya bilang begitu? Bisa membantah. Kenapa saya bilang begitu? Kita dari awal kan selalu berdiskusi ya sama teman-teman di sini. Siapapun kita ajak diskusi. Yang kita inginkan apa sih? Kita ingin melihat konstruksi pembelaan apa yang akan dibangun oleh penasehat hukum terdakwa. Oke? Kita menunggu itu dari waktu ke waktu, minggu ke minggu. Sampai tiba waktunya. Ketika saksi ada charge itu dihadirkan, ini kan sudah masuk ke pembelaan nih. Ternyata 4 orang saksi yang dihadirkan tentang produk. Bukan kita yang bicara ya, tapi jaksa sendiri mengatakan, Pak Hakim ini nggak ada korelasinya. Mau ngapain? Lalu PH-nya bilang, loh ini kan sesuai dakwaan. Memang di dakwaan itu ditulis berawal dari, kan gitu kan? Tapi bukan tentang produknya, perbuatannya itu adalah perbuatan memeras itu. Kan itu udah sering lah teman-teman, mungkin udah bosan juga kalau mendengar saya bicara begitu terus ya. Tapi pada intinya, pembelaan ini arahnya mau kemana? Ternyata kita udah dijawab, oh ternyata masih soal pencemaran. Ya kereta yang satu mau ke Surabaya, yang satu mau ke Serang kan nggak kena. Ya Mr. Zia, nggak ketemu berarti keretanya. Bagaimana? Nah ini kita bahas aja nih Bang, sedikit-sedikit lucu-lucuan. Pak Mr. Z, tadi saya udah bahas sama Bang Mr. Blind di rumahnya Bang Mr. Blind. Jadi ada ini lawyer baru nih ya, cuman mohon maaf ya tanpa merendahkan, tanpa maksud apa-apa nih terhadap rekan juga, karena gini, karena dia menamakan diri dia sebagai lawyer, balik lagi ini akhirnya gue mencoba meluruskan. Jadi ini kan dia katanya mau mengumpulkan lawyer 100 Bang Mr. Z untuk mendukung Nikita. Ya sebenarnya nggak masalah juga, yang jadi masalah kan ternyata fittingnya dia tuh nggak jadi 100, cuma 20 pas saya hitung tadi. Ya kan? Pas saya hitung 20, saya lihat tuh orang paling kanan pojok sebelah bawah kanan itu. Dan dia teriak, iya bebas kan, tapi ngomongnya lemes.
kayak terpaksa. Kan kasihan ya. Siapa ini orang diajakin bikin video?